Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar di hadapan kalian. Di hadapan kalian ada gambar warga yang sedang melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti merupakan salah satu contoh masyarakat yang melaksanakan kewajibannya untuk menjaga lingkungan dan juga contoh masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sekarang Ibu tanya, masih ingatkah kamu pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda. Tapi ketiga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Kalau orang tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bisa dibilang orang tersebut tidak bertanggung jawab. Ya, jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu saling berkaitan satu sama lain. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka orang tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikut adalah hak seseorang sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menikmati lingkungan yang bersih, kemudian hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat dan berorganisasi, mengembangkan kebudayaan daerah, dan masih banyak lagi hak warga masyarakat yang lainnya. Kemudian, kewajiban seseorang sebagai warga masyarakat. Kewajibannya salah satu contohnya adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di RT, RW, atau di desa, misalnya mengikuti kerja bakti, gotong royong, musyawarah, dan lain-lainnya. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi dua. Ada usaha ekonomi perorangan, ada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Usaha ekonomi perorangan itu adalah usaha ekonomi yang memiliki modalnya terbatas dan biasanya ini dikelola secara sederhana. Sedangkan usaha kelompok ekonomi yang dikelola oleh kelompok itu usaha ekonomi yang dikelola bersama baik dari modal, pengelolaan maupun keuntungannya. Perhatikan di sini, usaha ekonomi perorangan itu contohnya usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri kecil. Usaha pertanian ini merupakan sebagian besar usaha pertanian yang dikelola secara perorangan. Dan di sini memiliki modal yang terbatas. Usaha perdagangan ini juga dikelola oleh perorangan, biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang di pasar, warung, toko kelontong, itu termasuk usaha perdagangan. Kemudian usaha jasa di sini memperhatikan di sini seperti usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa, itu termasuk usaha jasa. Dan industri kecil ini dikelola oleh industri rumahan. Contohnya kerajinan tangan yang berupa pembuatan keramik, souvenir, anyaman, dan mebel.
Kemudian ada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Contohnya seperti firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, BUMN, dan koperasi. Kita akan bahas tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, yang pertama adalah firma. Firma ini adalah perusahaan yang didirikan paling sedikit oleh 2 orang. Dan setiap anggota punya hak untuk melakukan tindakan. Ya, jadi kalau firma ini paling sedikit didirikan oleh 2 orang. Kemudian ada persekutuan komanditer atau CV. Di sini adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota kalau CV, yaitu ada anggota aktif dan ada anggota pasif. Anggota aktif ini berperan dalam menjalankan usaha. Kalau anggota pasif berperan dalam pemberian modal usaha. Contohnya misalnya CV, Kayu Jatiluhur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian perseroan terbatas atau PT. Nah, ini adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Saham itu adalah surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Di sini, pemilik saham punya kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba atau keuntungan perusahaan. Kemudian ada badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara. BUMN itu bisa berbentuk perusahaan umum atau perum dan bisa berbentuk perseroan terbatas atau PT. Contohnya perum itu adalah Perum Peruri atau percetakan uang negara. Dan contohnya PT adalah PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Dan selanjutnya adalah koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, di dalam koperasi, semua anggota itu wajib membayar yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau KUD dan koperasi sekolah. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari koperasi. Ada yang disebut koperasi konsumsi. Ini usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada koperasi simpan pinjam. Ini usaha bersama untuk menyediakan layanan simpan pinjam. Kemudian yang selanjutnya ada koperasi produksi. Ini menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Kemudian ada koperasi jasa. Ini menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Dan ada koperasi serba usaha, yaitu di sini mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran keempat. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Perhatikan di sini ada 2 orang anak yang sedang membaca. Ternyata 2 orang anak ini sedang membaca cerpen dan salah satunya bilang kalau cerpen yang sedang dibaca itu sangat seru. Apakah kamu sendiri pernah membaca cerpen? Nah, tapi apa ya cerpen itu? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen itu merupakan teks fiksi atau teks yang tidak nyata. Fiksi itu tidak nyata ya. Nah, biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang cerita sebuah cerpen itu kurang dari 10.000 kata. Jadi cerpen adalah singkatan dari cerita pendek yang panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Bagaimana cara menggali informasi dalam cerpen?
Nah, yang pertama, kamu harus membaca cerpennya dulu dengan seksama atau dengan cermat. Dibaca dulu cerpen yang secara keseluruhan. Setelah itu, kamu membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Menggunakan kata tanya yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu bisa menggunakan kata tanya apa, bagaimana, mengapa, siapa, di mana, dan berapa. Kemudian, setelah membuat daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya, kamu cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kamu buat. Nah, setelah itu kamu rangkai kembali jawaban-jawaban tersebut menjadi satu paragraf singkat. Nah, sekarang kita akan masuk tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kalau konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah produksi. Produksi tadi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Nah, proses produksi ini menyebabkan produsen dapat keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dari produsen dan memenuhi kebutuhan hidup dari produsen tersebut. Lihat di sini ada bahan baku. Bahan baku ini yang digambar adalah tebu. Ya, kemudian tebu ini diolah di pabrik oleh produsen supaya menjadi gula. Jadi bahan bakunya adalah tebu, kemudian diolah di pabrik gula oleh produsen supaya menjadi kristal-kristal gula. Setelah produksi ada kegiatan yang namanya distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ya, menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Ya, orang yang melakukan kegiatan distribusi adalah distributor. Nah, kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya apa? Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, distribusi ini bisa melalui jalur darat menggunakan truk, kemudian melalui laut menggunakan kapal laut, dan juga distribusi melalui udara itu menggunakan kapal udara. Kalau masih dalam satu pulau, biasanya distribusi dilakukan melalui jalur darat. Tapi jika sudah berbeda pulau, distribusi bisa dilakukan melalui laut, bisa juga dilakukan melalui udara. Dan yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Ya, jadi konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu melakukan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya bisa dengan mengeluarkan uang atau dengan mengorbankan waktunya. Nah, tadi distribusi gula tadi, kemudian gula yang didistribusikan itu sampai ke pasar, kemudian dijual di pasar untuk dikonsumsi seperti ini. Nah, berikut contoh kegiatan ekonomi. Di sini Ibu mencontohkan kegiatan ekonomi pada gula, ya, pada produksi gula. Pertama, di sini ada proses produksi. Proses produksi di sini adalah tebu dipanen oleh petani, kemudian dikirim ke pabrik untuk diproses ya agar menjadi gula pasir. Setelah proses produksi, gula pasirnya jadi dan dikemas seperti ini,
masuk ke proses distribusi. Proses distribusi ini gula pasir yang sudah dikemas di pabrik kemudian didistribusikan atau dikirim dari produsen ke konsumen. Di sini dikirimnya menggunakan truk. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi ini gula pasir yang sudah dikirim dari proses distribusi ini, ada yang masuk ke pasar, ada yang masuk ke swalayan. Kemudian gula ini dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.